sekalian, pada kesempatan sore hari ini saya bersama tim gugus tugas COVID-19 yang selama ini ada di lapangan. Kalau beberapa waktu lalu saya coba menghadirkan teman-teman dari tim penyelidikan epidemiologi, tetapi di hari ini saya mendatangkan perwakilan dari dua tim, yaitu tim karantina yang langsung dikomandani oleh Bapak Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, berada sebelah kanan saya, Bapak Marcelino Mamiao SKM. Selamat sore Pak Kabid Kesmas. Selamat sore. Apa kabar sore hari ini? Puji Tuhan. Baik. Puji Tuhan, luar biasa kita bisa bertemu. Dan di sebelah Pak Kabid Kesmas ada Dr. Satria. Sesuai namanya, sebenarnya Dr. Satria ini adalah tim tangguh yang sejak bulan Januari, sebelum ada kasus COVID-19 di Kabupaten Mimika, itu sudah melakukan upaya-upaya pencegahan di pintu-pintu masuk kota Timika, baik di bandara maupun di pelabuhan laut. Selamat sore Dr. Satria. Dr. Satria adalah salah satu tenaga kesehatan dari kantor karantina pelabuhan kelas 3 Biak yang ditugaskan di Timika. Tapi sebenarnya profil singkat daripada Dr. Satria ini pernah melaksanakan tugas di distrik Mimika Barat Tengah di UTA. Pada saat itu adalah merupakan tim Nusantara Sehat angkatan keempat yang pertama kali ditempatkan oleh Menteri Kesehatan di Kabupaten Mimika. Bagaimana kabar hari ini, Dr. Satria? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga di hari berikutnya puasanya tetap berjalan lancar, begitu ya. Tetap sehat. Masih semangat. Kemudian di sebelah Dr. Satria ada Pak Kris Dwiartoko. Beliau adalah Kepala Seksi Penyihatan Lingkungan, dan beliau ini adalah salah satu tim yang juga menjaga pintu-pintu masuk kota Timika, baik di bandara udara maupun di pelabuhan. Selamat sore Pak Kris. Selamat sore Pak. Hari ini sehat? Puji Tuhan sehat. Bagaimana semprotannya? Lancar. Oke, terima kasih. Itu tadi kalau tim karantina. Kemudian di sebelah kiri saya ada dua ibu yang sebenarnya juga di balik tim gugus tugas ini bekerja juga di lapangan untuk melakukan dekontaminasi. Kalau kita lihat sejak tanggal 26 Maret lalu, semua orang melakukan dekontaminasi di tempat-tempat umum, di jalan, dan di berbagai tempat. Sebenarnya yang memimpin itu secara langsung adalah Ibu Mary. Ibu Mary, selamat sore. Selamat sore Bapak. Masih sehat? Puji Tuhan Pak. Ya, saya dulu samping Ibu Mary ini, saya sedikit terasa aman karena mereka ini yang sering melakukan dekontaminasi terhadap benda-benda yang terkontaminasi. Ya, kemudian di sebelah kiri, paling kiri Ibu Mary adalah Ibu Yani. Siap. Yang sehari-hari juga bekerja sebagai penanggung jawab promosi kesehatan. Siap. Kemudian termasuk juga program UKK, Upaya Kesehatan Kerja. Selamat sore Ibu Yani. Selamat sore Bapak. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan baik Pak. Oke, setiap hari Ibu Yani ini juga yang sebenarnya mengkoordinir tim pers. Tim pers yang selalu menyampaikan informasi kepada masyarakat di Kabupaten Mimika. Jadi ini profil singkat para narasumber 5 orang ini, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sebenarnya ada di balik layar bagaimana informasi biasa kami sampaikan kepada masyarakat. Yang pertama saya ingin mendengar cerita dari Pak Kabid Kesmas. Kira-kira bagaimana nih mekanisme kerja daripada tim karantina yang setiap hari pesawat landing, pesawat berangkat, kemudian kapal yang akan masuk, kapal yang akan keluar, bagaimana pengaturan tim di sana? Silakan Pak Kabid Kesmas, Pak Marcelino. Baik, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Terkait dengan kegiatan karantina pelabuhan laut
dengan darat udara. Sebelum itu, sebelum lockdown, kami melakukan kegiatan di Pelabuhan Pomako. Pada saat itu kapal putih Tata Mailau, kalau saya tidak salah ingat, masuk malam hari, ya kami kerjasama dengan kepolisian Kapten 3 Laut, kemudian Badan Penanggulangan Bencana, BPBD Kabupaten Mika ya Pak. ya, pada saat itu kami turun sama-sama ke Pomako. Jadi sebelum kapal sandar, teman-teman dari BNPB semprot dulu, semprot dengan air sebelum penumpang turun. Jadi masih belum sadar, masih berlaku. Jadi dia semprot dulu. Setelah itu baru mereka punya mobil tanki itu dua-dua semua parkir kiri kanan, baru penumpang bisa turun. Nah setelah itu kami yang screening untuk suhu, teman-teman puskesmas kita berikan untuk teman-teman puskesmas Mampurja karena mereka punya wilayah. Baik. Mereka yang ukur penumpang, setiap penumpang turun, mereka ukur. Oke. Dan sampai hari ini masih dilakukan Pak ya? Iya masih. Oke. Berarti ada tim terpadu di sana. Iya. Selain dari dinas kesehatan, ada BPBD, kemudian ada dari pihak kepolisian, ada pihak puskesmas ya. Iya. Oke. Pertanyaan saya Pak Marcelino, bagaimana respon penumpang yang pada saat itu turun dengan kapal motor Tata Mailau, KM Tata Mailau? Karena malam kapal sandar, mereka desak-desakan. Kami bilang, sabar, tidak boleh desak-desakan. Sedangkan adik kayak tenaga bongkar muat juga mereka desak untuk harus naik ke kapal untuk pikul barang. Jadi mereka desak-desakan. Iya. Tapi kami atur, kami kerjasama dengan KP3 Pelabuhan Laut, dan mereka bisa bantu kami untuk atur penumpang yang turun dengan tenaga bongkar muat. Iya. Ya puji Tuhan bisa turun dengan baik, walaupun malam itu juga hujan deras, tapi Teman-teman tetap bekerja. sampai jam 4 subuh. Ya, itu kan bagi penumpang yang turun, bagi penumpang yang berangkat diperlakukan sama, diperiksa juga. Karena terlambat, ya penumpang takut terlambat, mereka lagi desak, sudah. Akhirnya polisi, teman-teman polisi juga bantu kami untuk atur yang bisa naik. Oke, kita kasih naik. Oke. Artinya untuk target kita sebenarnya adalah orang yang datang ke Timika ya. Kita pastikan jangan membawa virus. Baik, terima kasih Pak Marcelino. Saya ke Pak Dr. Satria. Dr. Satria, kira-kira bagaimana ini upaya-upaya yang dilakukan, apalagi Anda sendiri kan dari kantor kesehatan pelabuhan. Kira-kira seperti apa kronologis atau timeline-nya waktu mulai terbentuknya KKM, terbentuknya tim KKM Kegawat Daruratan Kesehatan Masyarakat? Anda sebenarnya mulai bekerja itu dari kapan? Terima kasih Bapak Kadis Mimika. Atas nama Kepala Kantor, izinkan saya bercerita tentang Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 3 Biak. Dari awal hingga sampai saat ini koordinasi sangat bagus kita lakukan dari KKP dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, khususnya Bapak Kadis yang selalu menghubungi saya serta selalu menghubungi. Kita awal mulai itu dari bulan 1 akhir sekitar tanggal 28. Betul. Itu kita sudah di depan pintu masuk melakukan screening body temp yang kita lakukan. Dan begitu pula di pelabuhan. Kita petugas di Mimika itu ada 8 orang dengan wilayah kerja Bandara 2, Selatan dengan sisi utara, kemudian Pelabuhan Pomako serta Pelabuhan Ampari. Untuk semua penumpang yang datang ya, pelaku perjalanan. Di masuknya virus COVID-19 yang di Indonesia merebak di Jakarta sampai menuju ke Timika hingga kita bergabung, berkoordinasi bersama, bekerja solid bersama sampai dengan saat ini. Proses yang kita lakukan sama seperti standar operasional yang kita lakukan. Bahwasanya pintu masuk di depan itu ada penjagaan, yaitu untuk pengetesan cek suhu badan dengan tem gun. Kemudian setelah itu sama yang seperti kita lakukan
apabila kita menemukan keluhan di antara pasien dengan temps suhu badan yang tinggi di atas 38 derajat Celcius, maka itu akan kita melakukan screening form yang diberikan yang dikoordinasikan dengan tim PSC ke kita. Ya. Oleh karena itu PSC 119 119 Public Safety Center. Siap. Oke. Oleh karena itu apabila kita sudah menemukan maka kita serahkan form tadi itu ke pihak PSC-nya, kemudian kita tim surveillance surveillance dari Bapak yang melakukan activity. Ya. Dr. Satria, ini kan sebelum lockdown itu kan penumpang masih datang, lebih kurang ada 1.000 yang mondar-mandir di Bandara Moses Kilangin. Kira-kira berapa banyak itu bisa ketangkap waktu itu? Dari akhir Januari sampai diberlakukannya pembatasan penerbangan dan pelabuhan laut. Siap Bapak. Pada saat waktu itu memang sulit ya Pak ya. Kita memang sedikit tugasnya cuma berdua. Itu yang saya perlu kesahkan ke Bapak pada waktu itu sehingga kita bergabung sampai dengan saat ini. Dan alhamdulillah terima kasih. Waktu itu pada saat itu kita tidak menemukan gejala, kemudian tidak menemukan suhu badan yang tinggi di atas 38 derajat Celcius. Ya. Gitu. Pada saat kita bergabung, kita semakin lebih optimis dan lebih kuat sehingga kita banyak menemukan suhu badan mungkin yang ada di atas 37,5. Artinya supaya bis ke atas. Kemudian memang tidak ada 38. Dan kemudian kita menemukan beberapa gejala di antara penumpang yang datang, baik di utara ataupun di selatan. Dan itu terjadi pada kita semua tim gugus COVID di bandara. Baik. Oke, jadi dengan tim yang bergabung ini, tim terpadu, saya pikir selain dinas kesehatan, KKPI, tapi juga ada Disub ya. Siap. Ada dari pihak kepolisian, Kepolisian Udara juga ada di sana sangat membantu. Kira-kira kalau misalnya setelah ada penutupan atau pembatasan penerbangan yang dimulai tanggal 26 Maret kemarin, kira-kira apa saja yang dilakukan di sana itu? Alhamdulillah Bapak Kadis, mungkin banyak orang berpikir kami tim terpadu yang dibentuk oleh Mimika Pemda Mimika itu tidak ada pekerjaan, akan tetapi banyak hal aneh di bandara kita bagian utara dan selatan. Banyak saja penumpang yang mungkin itu emergency medical evacuation dari pegunungan lain ke kita Pak. Ya. Misalnya dari mana aja? Ilaga Bapak. Kabupaten Puncak. Ilaga. Ya. Oke. Kemudian mungkin kebanyakan dari situ Pak. Ya. Yang merujuk ke Timika ya. Timika Bapak. Akibat pembatasan penerbangan itu. Siap. Oke. Dan itu langsung terkoneksi dengan atau terhubung dengan PSC 119. Pastinya Bapak. Untuk layanan pre-hospital ya. Iya. Oke. Baik, terima kasih Dr. Satria. Saya ke Pak Kris. Pak Kris, kira-kira tim karantina ini setiap harinya tadi Pak Kabit Kesmas sebagai koordinator tim ini itu menceritakan bahwa kapal tentara laut itu teman-teman harus bekerja sesuai dengan waktu kapal itu merapat di dermaga. Kalau di pelabuhan atau di bandara udara sendiri itu seperti apa, mulai jam berapa itu bekerja? Ya, terima kasih. Selamat sore pemirsa yang ada di rumah, dimanapun berada yang saat ini sedang memantau kegiatan kami sore hari ini. Untuk kegiatan kami di karantina bandara, yang pertama kami biasa datang jam 5 sebelum ada lockdown ya. Di bandara biasa ada pesawat yang datang Garuda untuk banding. Jam 5 subuh sudah Ya, di sana ya? karena setengah 6 atau jam 6 itu pesawat sudah tiba. Iya. Jadi kami petugas dari karantina, dalam hal ini dari teman-teman dari dinas kesehatan maupun dari KKP, kami bersama-sama sudah standby, dan teman-teman dari tim dekontaminasi. Di situ kami biasanya berkumpul dan melakukan briefing sebelum melaksanakan kegiatan yang kegiatan kami di hari tersebut. Nah, di situ kita akan berbagi tugas. Tim kami ada yang di bagian dekontaminasi. Di sini tim dekontaminasi biasanya melakukan penyemprotan disinfektan, terutama di barang-barang kargo. Sekaligus juga barang-barang penumpang yang datang. Penumpang komplain tidak? Keberatan tidak barangnya disemprot? Saya pikir penumpang sudah cukup mengerti tentang tugas kami dan mereka cukup sangat kooperatif ya? Ya, cukup kooperatif sehingga tidak ada permasalahan dalam hal dekontaminasi tersebut. Ya.
Pak Kabit, kira-kira berapa orang itu yang ada? Kan ini harus dibagi nih, di bandara yang baru sama bandara yang lama. Kira-kira personilnya berapa banyak untuk di satu titik? Antara bandara lama dengan bandara baru ada 2 orang, Pak. Ya, Jadi seperti apa yang dikatakan tadi Pak Kris, kami sudah pergi ke bandara, sudah langsung bagi terpecah, sudah bagi paket jadwal. oke. Jadi kita jadwal jadi yang bandara lama 2 orang, bandara baru 2 orang. Jadi interrotasi lagi, tukaran lagi yang di bandara lama, yang kembali lagi ke bandara baru. Baik. Nah, yang menarik ini Pak Kabit, Dr. Satria atau Pak Kris, itu sangat menarik dengan kan banyak itu masyarakat tak bertanya, kemudian siapa teman-teman pers juga bertanya, kemarin ada 106 orang yang datang. Itu standar kelakuannya seperti apa supaya kita bisa meyakinkan. Sampai sore ini kami masih follow up itu mereka yang sudah datang, dan kita follow up mulai dari 2 hari lalu. Kira-kira seperti apa? Pak Kabit Kesmas dulu, silakan. Baik, terkait dengan 106 Penumpang ya. penumpang yang kemarin tiba, jadi mereka tiba. Awalnya rencana itu usul pas tanggal darat tapi antri bisa kita bilang tidak boleh. Harus turun ke sini supaya teratur. Jadi kita tidak ke pesawat lagi, kita tunggu di ruangan. Jadi mereka masuk dengan jarak 1 meter, jadi tinggal ukur dan pas ada gejala bisa di dokter. Ya. Yang tidak gejala sudah kasih lagi ke meja untuk mereka menjual data lagi. Nah, setelah itu sudah langsung mereka keluar. Baik, terima kasih Pak Kabit. Selamat sore Bapak Wakil Bupati Mimika. Terima kasih Bapak boleh bersama-sama dengan kami pada sore hari ini. Kami bersama tim karantina yang menjaga pintu-pintu masuk Kabupaten Mimika, baik di pelabuhan udara maupun pelabuhan laut. Kemudian juga ada tim dekontaminasi yang awal-awal bahkan sampai hari ini masih selalu melakukan penyemprotan untuk dekontaminasi barang-barang atau tempat-tempat yang diduga terkontaminasi dengan COVID-19. Dan ada tim Promkes juga, promosi kesehatan, yang menghubungkan tim gugus tugas dengan para media. Kami lanjutkan, Dr. Satria, gambaran dari 106 orang yang datang itu kira-kira seperti apa setelah diukur suhu tubuhnya dengan termogan, kemudian bagaimana selanjutnya. Gambaran waktu itu menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kabit Kesmas, Pak Marcelino Mameang. Silakan Dr. Satria. Terima kasih Bapak Kadis. Dari awal rencana kedatangan dari keluarga atau mahasiswa-mahasiswi di kita Ya. Papua, Anak-anak kita yang dari kota-kota studi, dan juga para pejabat. betul Ya. Bapak. Itu kita sudah diminta dan sudah diarahkan, sudah diberi petunjuk oleh Bapak Wakil Bupati serta Bapak Kadis, dan kita berkoordinasi bersama tim terpadu yang di bandara. 1 hari sebelumnya itu sudah kita matangkan dengan Bapak Kadis serta Bapak Korlap. Itu kita sudah sketsa alurnya bagaimana dan sudah kita laporkan, dan saya sudah melaporkannya kepada Bapak Wagub di grupnya kita di udara. Saya sudah melaporkannya, dan rencana kita yang tadi Bapak Kabit bilang, kita men-screening itu di bawah, di tepatnya di depan pintu kedatangan dengan memakai jalur. Ternyata pada saat pemeriksaan itu Bapak, itu tidak ada pemeriksaan suhu badan, itu tidak ada ditemukan lebih dari 38 derajat Celcius. Malah rentang dari jarak camnya itu adalah suhu badannya 36, sampai 36,4. Apalagi mereka sudah mengantongi surat pemeriksaan kesehatan di tempat sebelumnya ya. Sudah Bapak. Ya, ini untuk meyakinkan warga Mimika bahwa Pemda Mimika menyiapkan protokol bahwa yang 106 yang kemarin masuk itu sudah ada protokolnya yang diatur, apalagi tim terpadu ini bekerja. Lanjut Dr. Satria. Betul Bapak bilang bahwasanya pada saat pintu masuk, pada saat kita melakukan time screening bagi time di pintu kedatangan, itu yang kita minta adalah 3, yaitu adalah identitas KTP, yaitu KTP Mimika. Kemudian setelah itu kartu HAC, kartu kewaspadaan kuning yang
wajib dituliskan di atas maskapai sebelum kedatangan dari. Ya. Kemudian setelah itu kartu kesehatan Oke. yang diminta. Kartu keterangan sehat, surat keterangan sehat, ya. Betul. Itu yang kita minta. Nah, dan hampir dan semua penumpang yang datang yang kita minta datang dari Jakarta yang itu semua memiliki surat tersebut. Ya. Begitu. Baik, Pak Kris, bagaimana dengan barang-barang bawaannya mereka? Dari 106 orang ini, mungkin termasuk dengan penerbangan Batik Air yang kemarin, apakah kita juga melakukan sesuai dengan protokol? Silakan Pak Kris. Terima kasih untuk kerjasama dari penerbangan Garuda yang tanggal 21. Ya, Untuk barang-barang penumpang itu terbagi barang-barang kargo yang masuk di bagasi dan bawaan-bawaannya terbagi dua. Jadi barang-barang bawaan yang dibawa oleh penumpang turun dari pesawat. Jadi sebelum turun dari bis itu orang sudah berangkat di pintu masuk kedatangan. Dan kemudian teman-teman dari tim dekontaminasi melaksanakan kegiatan penyemprotan disinfektan sebelum penumpang keluar. Jadi barang-barang itu sebelum dibawa oleh penumpang dilakukan dekontaminasi. Terus barang-barang yang juga ada di bagasi di kargo itu juga dilakukan penyemprotan disinfektan. ya, Nah, untuk Batik sendiri tanggal yang kemarin ya ya, itu ada 17 penumpang. ya. Itu pun juga demikian. Diukur suhu tubuh ya, Ya untuk termogan. ya termogan, jadi penumpang ada 17. Ada tim kami yang melakukan pengukuran dengan termogan. Dari hasil pengukuran kami memang tidak ada. Semua Ya, suhu di bawah tubuh yang normal ya. Oke. Ya. Ini sekaligus bisa menjawab keraguan masyarakat Mimika. Ya. Oke. Nah, yang menarik di sini ketika transmisi lokal sudah terjadi, artinya sama kondisinya dengan Jakarta, dengan Makassar, dengan Surabaya. Kira-kira menurut teman-teman yang setiap hari ada di pelabuhan laut, pelabuhan udara, iya ya. Nah, kalau penerbangan ini kita buka bagaimana? Silakan, Pak Kabid Kesmas, Pak Marcelino Momian, silakan. Pak, bukan pertanyaan dulu. Ya, kan protokolnya jalan nih. Penumpang yang masuk itu sudah harus mengantongi pertama surat kesehatan, surat pernyataan sehat dari kota asal. Itu. Kemudian ada KTP Mimika. Yang ketiga ada kartu HAC, pasti akan melewati itu petugas karantina di bandara udara sebelumnya. Nah, kalau misalnya ini kan benar-benar kalau misalnya lockdown, tapi ada kebutuhan-kebutuhan lain penumpang yang memang misalnya ada duka yang harus pulang ataupun ada contoh asistensi dari Kemenkes yang datang ke sini, kira-kira memungkinkan nggak penerbangan ini dibuka tapi secara dibatasi dibuka dengan cara mengatur jadwalnya secara reguler, apakah sebulan sekali kah ataukah 2 minggu sekali? Silakan. Menurut teman-teman yang di bagian bandara udara dan pelabuhan laut, silakan. Baik, terima kasih. Kepalanya saya pikir ini sementara ini harus diseluruhkan nanti dia harus meningkat. Menurut saya penerbangan ini sementara jangan buka dulu. Oke. Mungkin Pak Bupati dan dengar Pak Bupati, saya pikir ini kalau Pak Bupati buka penerbangan, berarti nanti kami bawa dulu. Baik. Terima kasih. Kalau Dr. Satria? Ya Bapak Kadis, saya sudah mengucapkan kepada Bapak Wakil Bupati Ya. pada saat kita rapat, kita tenaga medis yang ada di Mimika itu Ya. sangat sedih atau menyayangkan kalau itu terjadi. Baik. Kita bukan tidak sanggup di depan pintu masuk negara, akan tapi kita berpikir di dalam wilayah Mimika ini sudah berapa yang sudah terjangkit dan tenaga medis kita sudah berapa. Baik. Jadi intinya yang mau dikatakan bahwa untuk sementara tutup dulu lah. Jangan dulu lah. Begitu ya? Begitu Pak Kris? Ya, saya sependapat dengan Pak Kabid dan Oke. Pak Satria. Baik. Nah, yang belum kita dengar ceritanya adalah bagaimana di pelabuhan Amamapare, Polsai. Ini kan teman-teman dari KKP juga melakukan fungsi ini. Supaya penjelasan ini kepada publik, kepada semua kita orang di Mimika, kita tahu bahwa pekerjaan yang Tim Gugus lakukan ini komprehensif. Kemudian terintegrasi, berkesinambungan. Silakan Dr. Satria. Terima kasih Bapak Kadis. Kalau di Amamapare mungkin saya ada 1 kali 2 kali menginjak di Amamapare untuk melakukan screening ke ABK yang Ya. datang dari luar negeri.
kapal itu kan tidak bersandar sebelum kita melakukan pemeriksaan, Ya. dan bendera itu tidak akan turun sebelum kita melakukan pemeriksaan. Kemarin contohnya pada saat Korea datang, warga negara Korea, Cina juga ada ABK-nya Bapak. Itu dilakukan pemeriksaan oleh tim kita, dan hasilnya adalah tidak ada suhu di atas. Kemudian pada saat pemeriksaan fisik Ya. keluar dari kita inspeksi dari atas rambut sampai ujung kaki itu baik. Ya. Pada saat pemeriksaan fisik auskultasi itu juga baik, tidak ada keluhan batuk, semuanya tidak ada. Ya. Akan tapi walaupun mereka baik-baik saja tidak ada keluhan, kita memang tidak mengizinkan. Dari awal kita sudah memiliki peraturan, dari imigrasi juga sudah memiliki undang-undang bahwasanya mereka tidak boleh turun sama sekali. Oke. Tapi tetap kita melakukan pengawasan. Jadi sampai hari ini kapal apapun yang masuk di pelabuhan Amawafari harus mengikuti protokol Wajib, Bapak. dan situasi wabah seperti ini mereka tetap ada di atas kapal. Wajib, Bapak. Oke, terima kasih Dr. Satria. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bisa menyimak juga cerita dari tim dekontaminasi dan promosi kesehatan. Saya mungkin mulai dari Ibu Yani selaku penanggung jawab untuk promosi kesehatan, informasi sosial, mobilisasi informasi ini ke media, ke masyarakat lewat tim pers. Kira-kira seperti apa nih awal bekerjanya? Silakan. Baik, terima kasih Pak Kadis. Untuk promosi kesehatan ini kami difasilitasi untuk menyediakan media cetak himbauan tentang pencegahan penyakit coronavirus ini, dan tetap pesan-pesan kesehatan mengenai tentang cuci tangan itu yang lebih penting, dan cara batuk, etika batuk yang baik yang benar, dan kita melakukan kita mengikuti tim dari pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi kepada distrik Distrik mana saja Bu? distrik barat, Mimika Barat Jauh. Barat Jauh, Ya. Tengah, Ya. dan Barat Tengah, Barat Ya. Jauh ya. Artinya Ibu mau katakan bahwa sebenarnya penyebaran informasi terkait dengan coronavirus 19 ini tidak hanya berfokus di kota, tapi juga di wilayah-wilayah pesisir ya. Siap. Begitu ya. Iya, siap. Kira-kira cara penyampaian informasinya melalui media apa saja? Kita melakukan informasi kesehatan kepada masyarakat di distrik-distrik itu dengan sosialisasi tentang penyakit COVID ini, dan difasilitasi dengan brosur dan baliho Ya. dengan spanduk-spanduk. Oke. Bagaimana respon masyarakat waktu mendengar bahwa sebenarnya ada wabah yang mendunia ini? Kira-kira seperti apa Bu Yani? Tanggapan respon masyarakat yang ada di wilayah pesisir? Tanggapan dari mereka, masyarakat di distrik-distrik itu, mereka juga sangat ketakutan dan tidak berkeberatan untuk Tetap tinggal di kampung. dan mereka juga lockdown untuk tidak menerima masyarakat yang turun ke distrik, Oke. walaupun distrik naik. Kalau sekarang kalau kepala distrik yang turun bawa masyarakat ada keberatan kan tidak? Atau petugas puskesmas misalnya, respon masyarakat bagaimana Ibu? Itu yang perlu, yang sangat penting sekali, baru bisa mereka mengizinkan. Oke. Kalau tidak penting, mereka Ya. tetap tinggal dan tidak bisa untuk Baik, artinya masyarakat tetap selektif ya. tetap selektif. Untuk semua orang, masyarakat punya komitmen untuk tetap tinggal di kampung, tidak perlu ke Timika, begitu ya. Iya. Tetapi semua orang yang datang ke kampung di wilayah pesisir itu pun akan diseleksi. Siap. Siapa saja yang bisa datang, begitu ya. Siap. Artinya bahwa sebenarnya komitmen di masyarakat, karena saya pikir dengan Ibu langsung hadir di sana, Ibu bisa meyakinkan masyarakat Timika bahwa sebenarnya bukan cuma kita. Kenapa kalau masyarakat yang di wilayah pesisir memiliki komitmen yang kuat untuk tetap tinggal di kampung, stay at village, stay di kampung. Kenapa masyarakat di kota ini justru kalau menurut Ibu lebih patuh masyarakat di kampung atau masyarakat di kota? Mereka juga lebih ini di kampung, di distrik, karena mereka tidak mau mereka Sakit. sakit dan
mati mendadak. Baik, Ibu, terima kasih. Ini cerita menurut saya cerita yang sangat menarik. Kita sepertinya harus belajar. Kita di Timika ini harus belajar kepada masyarakat di pesisir. Kira-kira begitu ya? Ya. Mereka sangat komitmen menjaga kesehatannya. Meskipun daerah terbatas harus lewat laut, persediaan stok makanan, itu pun kalau misalnya mudah-mudahan saja gelombang laut tidak mencapai 3 meter. Sementara kita yang di dalam kota yang setiap pagi pemerintah Kabupaten Mika masih memberikan kesempatan untuk berbelanja, mencukupi, terus stok pangannya masih ada, tapi kita tidak patuh. Masyarakat di kampung itu jauh lebih patuh berarti, Bu. Iya Bapak, mereka patuh karena mereka juga berkeberatan dan tidak mau dan takut tentang penyakit ini. Baik, terima kasih, Bu. Selanjutnya Ibu Mary, ini sangat menarik juga. Gebrakan Ibu Mary akhirnya semua itu dari kepolisian, dari TNI, dari BPBD, semua itu menyemprot kota. Coba Ibu kalau ceritakan kepada kami, kepada masyarakat, kira-kira itu bagaimana sampai semua orang itu bisa bergerak? Silakan Ibu. Terima kasih Pak Kadis. Awal kami memulai tim ini sebelum kasus ada di Mimika tanggal 19 Maret, kami dari Sanitarian Puskesmas sebanyak 33 orang melakukan penyemprotan desinfektan pada kantor, tempat-tempat umum, tempat ibadah, perbelanjaan, dan perbankan. Di samping kami melakukan penyemprotan, kami juga mengedukasi pemilik ataupun penanggung jawab untuk melakukan desinfektan mandiri. Termasuk tempat cuci tangan itu ya? Iya. Jadi berarti sekarang di Timika itu kita lihat hampir semua tempat umum, toko-toko bisa menyiapkan tempat cuci tangan ya? Gitu ya? Iya. Sebelum ada COVID itu di tanggal 19 kami sudah mulai jalan Oke. semua tempat-tempat. Sudah 1 bulan lebih nih? Iya, untuk memberikan edukasi tentang social distancing, tentang cuci tangan, Ya. termasuk tentang desinfektan mandiri dan bagaimana caranya. Oke. Kemudian untuk penyemprotan masyarakat, kira-kira ada yang menolak nggak? Tidak ada Pak, mereka Baik. dengan senang hati. Ya, Ibu terima kasih. Cerita ini bagus karena ini dia berkelanjutan. Tadi Ibu punya kata kunci adalah selain penyemprot tapi mengedukasi masyarakat untuk secara mandiri menyiapkan tempat cuci tangan dan juga bisa melakukan penyemprotan sendiri. Kira-kira trik-trik apa yang Ibu lakukan atau trik apa yang dibuat sampai masyarakat begitu percayanya untuk bisa ini kita harus lakukan secara mandiri? Kami terus-menerus Pak mengunjungi, setiap hari kami mengunjungi dan kami memberi contoh cara melakukan disinfektan yang Ya. baik dan benar. Ya, dan itu 33 orang ya satu tim. Kemudian Awalnya, setelah itu berkembang, bertambah, ya. setelah itu berkembang Pak, kami dibantu Malaria Center sebanyak 34 orang. Ya, Di tanggal 27 setelah sudah mulai banyak, kami dibantu oleh TNI sebanyak 30-an orang. ya. Polres juga penyemprot. Polres ikut serta. Iya, BPBD. Iya Pak. Kalau sekarang ini kira-kira kalau kita semprot, apalagi kalau sekarang terkena dengan tubuh manusia, Kalau terkena dengan tubuh manusia Pak, tidak disarankan untuk itu. baik. Ini menjadi catatan penting untuk masyarakat di Mimika. Sampai hari ini kami di posko gugus tugas ini juga kan masih menerima surat permohonan untuk masyarakat mau semprot. Kira-kira menurut Ibu seberapa efektifnya mereka semprot? Jika kalau kita lihat di Mika dengan suhu di atas hampir 40 derajat Celcius, di atas 35 derajat Celcius, kira-kira efektif? Sebenarnya sih Pak tidak efektif lagi. Ya, Tapi karena permintaan masyarakat tetap kami layani. oke. Sekarang kalau kita semprot, kira-kira tempat-tempat mana yang menjadi prioritas? Tempat-tempat umum Pak. Misalnya, Pusat perbelanjaan, ya, perbankan, ya, kantor-kantor yang dikunjungi banyak orang. Tapi setahu kami Pak, mereka sudah pada mandiri setelah baik. selalu kami kunjungi selama 2 minggu itu. Berturut-turut ya. Ya, setiap hari kami kunjungi dan kami berikan contoh dan selalu kami edukasi mereka Ya. untuk melakukan disinfektan secara mandiri karena kami memberitahu mereka bahwa dengan menyemprot 1 kali saja itu
tidak akan efektif. Jadi setiap ada orang lain yang masuk sebaiknya disemprot atau disinfektan area sekitarnya. Oke. Terus kemarin itu ada video yang viral di salah satu gang di wilayah apa namanya, wilayah mana saya lupa. Di mana dibilang ini ada orang yang positif PDP lewat, kemudian ini harus disemprot. Kira-kira menurut itu bagaimana? Menurut saya Pak, Yang disemprot itu kalau saya melihat video itu sangat menarik. Pertama masyarakat sangat sadar gitu. Tapi kemudian yang harus memang kita luruskan atau kita klarifikasi, kan suhunya juga panas. Yang perlu saya klarifikasi tidak ada PDP yang positif. Yang dibilang positif itu adalah kasus. Orang PDP belum tentu kasus. Silakan itu mereka menyemprot, tapi menyemprot ini PDP ada lewat positif, kemudian disemprot di siang bolong, terus lainnya kira-kira gimana? Silakan. itu sangat tidak efektif Pak Kadis. Kenapa tidak efektif? Karena kalau misalnya di lingkungan luar itu Ya, matahari ya, bisa membunuh virus tersebut. ya, Jadi saran kami yang lebih efektif itu cuci tangan, ya, jaga jarak, pakai Ya. masker. Terus kalau memang mau disinfeksi area, Ya. area misalnya di dalam rumah, pintu, gagang pintu atau lantai sering disinfektan dengan rajin mengepelnya, meja-meja itu saja Pak. Kalau di luar itu tidak efektif ya. Iya. Baik, terima kasih Ibu Mary. Saya mau kembali ke Bu Yani dulu terkait dengan pers, teman-teman pers yang hampir setiap sore kita menyajikan informasi. Pemerintah secara terbuka menyampaikan informasi kepada masyarakat lewat tim pers ini. Kira-kira bagaimana cara mengorganize atau mengkoordinir sampai tim pers ini bisa berperan serta? Silakan. Baik, terima kasih terutama kepada Kepala Dinas sebagai jubir tim gugus COVID-19 ini, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim pers yang mana mengevaluasi meningkatnya jumlah kasus dari OPD, meningkatnya kasus dan menyebarluaskan informasi dan iklan pesan tentang COVID-19 ini yang dengan masyarakat memantau dan melihat media sosial tentang pesan kesehatan ini. Oke. Kalau pers sudah ikut terlibat, tapi sebenarnya ada satu kelompok, boleh dikatakan komunitas, misalnya komunitas berbasis agama, berbasis masyarakat, berbasis suku. Kalau ini digerakkan juga itu pasti akan informasi akan sampai ke akar rumput. Dan itu yang pertama. Yang kedua, persoalan stigma. Apakah akan ada upaya ke sana dari teman-teman di bagian promosi sosial, promosi terkait COVID-19? Silakan. Baik, kami mungkin menyarankan kepada tim pers ini untuk menghimbau kepada masyarakat bila ada kasus yang terdapat terpapar dengan kasus COVID ini, kami mohon dari pers juga walaupun memberikan iklan kepada masyarakat dan memberikan pesan perkembangan dari meningkat atau kasus ini, kami mohon untuk memberikan informasi tentang jangan untuk menstigma atau tentang kasus ini, tentang pasien yang terkena, agar menghimbau mereka menghimbau kepada masyarakat agar jangan stigma ini akan terhadap masyarakat ini. Baik, jadi pesannya harus tetap stigma kita bicarakan ya. Dan memang fakta di lapangan masih banyak yang terstigma. Sebenarnya video yang kemarin itu juga stigma gitu, dan juga diskriminasi. Ibu Mary, saya mau tanya dulu, ini supaya pencampuran larutan untuk dekontaminasi itu betul-betul bisa diketahui oleh masyarakat. Kira-kira secara sederhana itu yang bisa didapati, kemudian bisa dibuat secara mandiri oleh
masyarakat Mimika di rumah, kira-kira bagaimana caranya? Silakan. Baik Pak Kadis, untuk pembuatan disinfektan secara mandiri, kalau misalnya mau buat dalam volume yang cukup banyak biar tidak berulang-ulang, 1 galon air dikeluarkan 1 liter, jadi volumenya menjadi 18 liter. Ya. 18 liter itu dicampurkan Baiklin sebanyak 200 ml. Oke. Baiklin 200 ml itu biasanya di pasaran jualnya 5.000. Ya. Jadi masyarakat bisa gunakan itu dan dicampur, setelah itu bisa diaplikasikan melalui alat-alat penyemprot. Ya. Kalau pakai air hujan bisa enggak? Air hujan Pak, air Ya. hujan bisa. Pokoknya airnya harus bersih ya. Harus bersih Pak, jangan Oke. yang air sumurnya. Nah, cara penyimpanannya? Disimpan di dalam gen Ya. 20 liter dan dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Jangan Betul. sampai diminum. Bapak-bapak juga kalau misalnya pulang kerja capek-capek, sama bisa ambil ini jadi bukan cuma anak-anak. Tapi Iya. juga bapak-bapak itu ya, ibu-ibu gitu ya. Sebaiknya ditulisan. Oke. Iya. Baik. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, tim pers, Bapak Wakil Bupati, kita sudah mendengar sebenarnya di balik tim gugus besar ini dari semua kebijakan-kebijakan yang lakukan sebenarnya teman-teman kita yang bekerja juga, baik di puskesmas, baik di rumah sakit, tapi juga menjaga pintu kota, bahkan juga mengedukasi masyarakat untuk bisa tetap menerima informasi secara baik dan benar berkelanjutan. Tapi juga kalau kita lihat kota ini mulai dibangun dengan adanya COVID-19 ini, kota ini mulai dibangun dengan adanya kemandirian. Nah, kami senang sekali karena Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati mengawasi ini, langsung memberikan arahan. Nah, saya mau bertanya kepada ke-5 teman-teman saya yang selalu ada di lapangan setiap hari. Kita hari Minggu pun kita kerja ya. Kita lupa tanggal, kita lupa hari. Dan itu harus hampir sering setiap hari saya ini hari apa ya. Nah, kalau melihat aktivitas kota di pagi hari, kasus PDP, ODP, OTG, kasus positif kasus yang dinyatakan positif COVID. Pemerintah sudah menunjukkan komitmen. Teman-teman setiap hari bekerja di lapangan, teman-teman di rumah sakit bekerja, di puskesmas bekerja. Kira-kira Anda melihat kota ini apa yang Anda mau katakan ke masyarakat? Pak Sri, silakan. Saya ingin mengatakan pada masyarakat agar lebih sadar, terutama bisa menjaga pola hidup bersih dan sehat, ya. Terutama tidak keluar sembarangan. Di sini memang kalau kita perhatikan masyarakat masih belum sadar. Jadi kalau kita perhatikan masih ada yang sering keluar tanpa tujuan, masih ada yang berkumpul-kumpul. Ya itu kami harapkan yang kesadaran yang tinggi bisa istilahnya social distancing atau physical distancing, menghindari keluar tanpa tujuan yang jelas. Anda sedih tidak kalau Anda dari jam 5 pagi di bandara, kemudian dari masyarakat seperti ini, padahal sebenarnya tim ini bekerja untuk melindungi masyarakat supaya tidak terpapar, tidak tertular. Ya jelas sangat sedih karena kita melihat kesadaran masyarakat yang masih cukup rendah, bukti juga masih banyak yang berkeliaran seperti itu. Baik, kalau Dr. Satria? Siap Bapak Kadis. Saya menghimbau kepada seluruh mama bapak masyarakat yang ada di Kabupaten Mimika, ikutilah aturan dari kita semua, terkhusus dari Bapak Bupati serta Wakil Bupati serta juru bicara dari COVID-19 di Mimika. Ikutilah aturan tersebut. Biarkan kami yang bekerja, mama bapak di rumah. Kami untuk kalian pasti akan kita semua sehat walafiat sampai akhir. Amin. Pak Marcelino Mariano, Pak Kabid Kiasmas. Kira-kira kalau melihat kota ini, masyarakat di kampung di pesisir sana begitu patuh, masyarakat di kota nggak patuh. Boleh saya katakan begitu. Kira-kira Anda sedih dan apa yang Anda mau katakan? Saya sangat menyesal, Pak Kadis. Perintah sudah jelas. Di atas jam 2 sampai jam 6 itu tidak ada aktivitas. Ya. Itu sudah jelas. Tapi aku macam malas tahu. Saya bilang ini tunggu kena dulu, baru nanti mungkin cari rumah sakit atau tinggal tenang. Ya. Jadi kepada masyarakat saya sangat menyesal kenapa tidak mengerti instruksi dari Pak Bupati, Pak Wakil Bupati.
Jadi saya harap kami sama-sama harus takut karena penyakit ini cepat. Jadi kami semua berharap supaya instruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah kami harus patuh. Baik. Baik, terima kasih Pak Kabid Kiasmas. Bapak Ibu sekalian, saya pikir kalau sebenarnya yang sakit duluan karena pola ini adalah pola pergerakan, apalagi dengan transportasi laut maupun transportasi udara, sebenarnya teman-teman ini akan sakit duluan. Tapi mereka tetap melaksanakan tugas, menggunakan masker, mencuci tangan. Puji Tuhan, alhamdulillah sampai hari ini sudah lebih dari 1 bulan mereka ada di pelabuhan laut, di pelabuhan udara dan masih sehat ya? Tetap sehat. Oke. Ibu Mary, Anda sebagai seorang ibu yang mulai dari pagi Anda bekerja, mulai menyemprot satu kota ini sampai semua orang mengikuti cara Anda. Kira-kira Anda melihat kota ini ketika masyarakat tidak patuh, apa yang Anda katakan? Saya mau katakan kepada masyarakat bahwa dengan melihat ODP dengan OTG yang sudah sangat besar di Mimika ini, marilah kita semuanya menyadari bahwa anggaplah kita semua ini adalah sudah terkena virus, sehingga kita selalu berhati-hati. Walaupun kita serumah, kita harus selalu berhati-hati. Bukan berarti kita jamin dalam rumah kita itu tidak ada virus. Jadi anggaplah semua yang ada di lingkungan kita dan di sekitar kita itu sudah mengandung virus. Termasuk saya. Termasuk apa? Saya mencurigai Ibu Mary dan Ibu Mary silakan mencurigai saya. Saya juga mencurigai Pak Marcelino, Dr. Satria, Pak Chris, dan silakan mencurigai saya. Kita bisa saling curiga dan itu sah-sah saja ya. Karena itu hak kita ya Bu Mary ya. Iya. Dengan demikian kita harus berusaha untuk menjaga diri kita. Kira-kira Ibu Mary kalau keluar pagi pulang ke rumah jam berapa? Di era pertama kali Anda bekerja? Paling cepat Pak jam 7 malam. Paling cepat ya? Biasa sampai jam 9 malam. Jam 9 malam hanya untuk mengatur penyemprotan, tempat cuci tangan, tim, puskesmas, TNI, dan hebatnya Ibu Mary bisa mengatur tim TNI, Polri, BPBD, begitu ya? Terima kasih Ibu Mary. Ibu Yani, Anda melihat di kampung masyarakat begitu tulus dan patuh mendengar apa yang diinstruksikan oleh pemimpinnya. Kalau di kota, Anda pergi ke kampung-kampung, Anda juga jalan dari tempat ke tempat untuk menyampaikan informasi ini. Tapi kalau lihat kota ini, kira-kira apa yang Anda mau bilang untuk masyarakat? Baik, siap Pak Kadis. Saya menekankan kepada masyarakat, seluruh masyarakat yang ada di kota Timika ini, saya mohon agar lebih fokus untuk tentang penyakit ini dan lebih ditekankan kepada untuk mencuci tangan, selalu mencuci tangan untuk mengeluarkan virus dari tangan kita sebelum dan selalu saja kita melakukan cuci tangan untuk menjaga kesehatan kita dan menjaga jarak dan tetap tinggal di rumah. Untuk kalau keluar, yang penting saja baru bisa kita keluar. Kalau tidak penting, kami harus masyarakat tetap tinggal di rumah. Karena kalau keluar rumah akan mencari masalah tentang penyakit COVID ini. Jadi yang lebih fokus cuci tangan sebelum melakukan aktivitas apa saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan Bapak Ibu masih semangat ya? Tetap semangat. Masih semangat ya? Artinya berapapun ekor dari wabah ini 2-3 bulan ke depan masih tetap semangat. Sangat. Harus semangat. Harus semangat ya, memiliki komitmen untuk melindungi masyarakat Mimika. Oke, terima kasih. Saya harap Bapak Ibu tetap sehat. Dan Bapak Ibu sekalian, demikian beberapa cerita pengalaman dari teman-teman yang di lapangan, yang mana penjaga pintu masuk baik laut maupun udara, kemudian yang melakukan dekontaminasi di tempat-tempat umum, yang memberikan informasi termasuk memfasilitasi teman-teman pers yang sudah setiap hari bersama-sama. Tentu saja, saya juga tidak lupa untuk menyampaikan terima kasih buat teman-teman Kominfo Kabupaten Mimika. Karena hampir setiap saat, kapan saja, ketika ada video conference, ketika ada press release, ketika ada acara-acara yang harus dihadiri oleh Bupati,
Wakil Bupati dan seluruh pejabat selalu Kominfo setia. Kominfo masih semangat? Semangat ya. Tim pers masih semangat ya. Saya yakin masih semangat. Bapak Ibu sekalian, penduduk Kabupaten Mimika yang kami cintai, kami banggakan, dan juga Bapak Wakil Bupati yang selalu bersama-sama dengan kami tetap berharap dukungan masyarakat terhadap apa yang sudah diarahkan, diatur oleh pemerintah untuk sama-sama kita berkomitmen bagaimana kita bisa secara cepat mengembalikan situasi kondisi ini supaya COVID-19 dapat kita atasi di Kabupaten Mimika. Kami pada kesempatan ini kami mau menyampaikan laporan hasil kerja dari fasilitas kesehatan terkait dengan situasi penambahan ataupun mungkin ada yang pengurangan dari kasus COVID-19 maupun ODP, PDP, dan OTG. Berdasarkan laporan yang dihimpun oleh tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Mimika, hari ini tidak ada yang dinyatakan positif. Oleh karena kami masih menunggu laporan hasil pemeriksaan dari Jayapura, tim gugus Provinsi Papua. Namun untuk PDP, pasien dalam pengawasan, hari ini ada 3 pasien baru yang dilaporkan dari Rumah Sakit Tembagapura, RSUD Mimika, dan RSMN, masing-masing 1 kasus. Namun di hari ini juga dinyatakan 10 orang PDP yang dinyatakan sehat dan selesai dalam masa pengawasan. Sehingga secara keseluruhan total PDP di hari ini berjumlah 50 orang. Sementara untuk pasien yang sudah terinfeksi atau dinyatakan positif COVID-19 berjumlah sampai sore ini 33 orang, di mana RSUD Mimika merawat 13 orang, jadi masih sama dengan hari kemarin. Kemudian di shelter atau di Wisma masih terdapat 11 orang, jadi jumlahnya masih tetap. Rumah Sakit Tembagapura berjumlah 9 orang. Kemudian untuk PDP di RSUD Mimika yang dirawat ada 7 orang, di Rumah Sakit Mitra Masyarakat ada 3 orang, di Rumah Sakit Tembagapura ada 12 orang. Sehingga total PDP yang dirawat di rumah sakit berjumlah 22 orang. Dari sejumlah PDP tadi sudah kami sampaikan 10 orang dinyatakan sehat dan selesai masa pengawasan. Sementara untuk ODP atau orang dalam pemantauan, dilaporkan bahwa ditemukan 16 atau ditetapkan 16 orang sebagai orang dalam pengawasan pemantauan, yaitu dari Rumah Sakit Mitra Masyarakat ada 4 orang, dari RSUD Mimika ada 3 orang, Rumah Sakit Kasih Herlina 1 orang, dan berdasarkan hasil kontak tracing berjumlah 8 orang. Sehingga sampai sore hari ini jumlah PDP kita berjumlah jumlah 213 orang. Mestinya sebenarnya ada jumlah 223 orang, tetapi di hari ini juga ada 10 orang yang dinyatakan sehat dan selesai dalam masa pemantauan. Sehingga total ODP kita adalah 213 orang. Sedangkan yang terakhir orang tanpa gejala atau OTG yang dilaporkan ada OTG baru sebanyak 73 orang. Yang mana di Rumah Sakit Mitra Masyarakat 13 orang, Puskesmas Pasar Sentral 2 orang, hasil tracing kontak berjumlah 58 orang. Kemudian OTG yang dinyatakan selesai dan sehat berjumlah 9 orang. Secara kumulatif sampai hari ini jumlah OTG di Kabupaten Mimika berjumlah 426 orang. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami kasihi, di hari ini juga berdasarkan hasil kontak tracing telah dikumpulkan sejumlah sampel yang saat ini sedang dalam pemeriksaan sebanyak 146 sampel darah untuk dilakukan pemeriksaan tes cepat. Yang positif akan dirujuk ke RSUD Mimika untuk melakukan
pengambilan swab oleh tim di RSUD dan kemudian dirujuk. Hasil positifnya tentu saja kami akan menyampaikan kepada masyarakat Mimika melalui tim pers COVID-19 Kabupaten Mimika. Dan dari 146 orang ini yang dilakukan berkunjung dari rumah ke rumah. Dari beberapa kasus yang sudah dinyatakan positif, besok mulai jam 1 siang 4 puskesmas bersama tim penyelidikan epidemiologi baik di Kabupaten Mimika maupun yang ada di puskesmas akan mulai melakukan pelayanan terhadap hasil kontak tracing ODP, PDP, OTG yang lebih kurang 800 orang akan diperiksa lagi, akan melakukan pengambilan sampel dan melakukan pemeriksaan. Target kami di hari Minggu dari 930 orang yang ditargetkan, ini sudah bisa kita mengetahui hasilnya. Beberapa OPD yang nanti juga di besok hari akan dikumpulkan untuk dilakukan pemeriksaan, yaitu dengan pengambilan darah dan kemudian akan dirujuk ke beberapa puskesmas untuk pemeriksaan hasil darahnya. Jika yang positif, maka akan kami rujuk ke RSUD Mimika untuk pemeriksaan lebih lanjut. Itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan seluruh pejabat di lingkup Pemda Mimika, kepada masyarakat Mimika yang mana selalu menerima informasi secara transparan dari tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Mimika. Kami berharap semoga upaya percepatan pengendalian penyebaran virus ini bisa dilakukan secara bersama-sama. Sudah banyak cerita-cerita, kesan, dan bahkan pesan dari para narasumber kita, dan secara jelas instruksi, anjuran, perintah daripada kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah disampaikan. Kita berharap kerjasama yang baik dari masyarakat, pemerintah, dan semua komponen yang ada di Kabupaten Mimika ini bisa dilaksanakan secara baik. Demikian konferensi pers kali ini dari tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Mimika, dan pada kesempatan ini atas nama pemerintah Kabupaten Mimika kami menyampaikan selamat berbuka puasa kepada umat muslim di Kabupaten Mimika. Semoga ibadah puasa di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.